Sebelum videonya mulai, gue mau ngucapin terima kasih karena anjay, gue sekarang menyentuh 135 subscriber. Sekali lagi terima kasih. Dan disclaimer, video ini merupakan pendapat gue pribadi. Gue tuh benci dengan anime isekai. Oke, sebelum kalian nyentuh keyboard kalian, dengerin penjelasan gue dulu. Jadi gini, dulu pas gue SMP, anime yang paling sering gue tonton itu adalah isekai. Dan dari banyaknya anime isekai yang gue tonton, isekai yang gue suka tuh cuma satu, yaitu Konosuba. Alasan gue suka dengan Konosuba karena lucu banget dan beda dari beberapa anime isekai yang gue tonton sebelumnya. Dan sisa anime isekai yang gue tonton ya gitu-gitu aja, seorang nit atau otaku yang umurnya udah tua, nggak pernah keluar rumah, nggak pernah interaksi dengan orang, dan horny lagi. Terus dia ketabrak truk dan masuk ke dunia fantasi. Dan di dunia fantasi ini, si nit ini berubah jadi orang yang tampan, overpower, dan punya harem. Makanya setelah gue nonton Konosuba, gue nggak ada rencana nonton isekai hingga saat ini. Gue selalu ngomongin jelek soal isekai di depan teman-teman gue, mau di Discord atau in real life. Gue selalu bilang, isekai burik anjir, gitu-gitu doang, repetitif. Tapi teman-teman gue selalu nyebut satu anime ini yang sampai nyangkut di otak gue. Animenya adalah Mushoku Tensei Jobless Reincarnation. Alasan gue nonton Mushoku Tensei adalah apakah anime ini bisa memberikan kesenangan yang sama dengan Konosuba, dan apakah Mushoku Tensei bisa merubah pikiran gue tentang isekai. Rudeus Grey Rat adalah seorang bocah jenius yang aslinya dia itu bukanlah bocah, melainkan seorang nit yang dulu selama ia sekolah selalu dibully oleh teman sekelasnya. Saking parahnya ia dibully, ia memutuskan untuk menjadi seorang nit yang nggak pernah berinteraksi dengan orang lain dan kerjanya hanya makan, main game, dan nonton hentai. Namun suatu hari nit ini diusir dari rumahnya, dan ketika ia sedang berusaha menenangkan sebuah perseteruan yang terjadi antara dua bocah laki-laki dan satu bocah wanita yang berada di seberang jalan, si nit ini tertabrak oleh yang mana lagi kalau bukan truk. Dan ketika ia meninggal dan membuka mata, ia sedang digendong seorang ibu yang bahasanya ia tidak tahu dan latar tempat dan waktunya pun ia tak tahu. Yang ia tahu hanyalah I want mommy milkies. Ketika itu dia sudah sadar kalau dirinya yang lama sudah ia tinggalkan, dan ini adalah tubuh barunya yang diberi nama Rudeus Grey Rat. Dan ia tinggal bersama kedua orang tuanya. Bapaknya adalah seorang sportsman atau seorang pendekar yang bisa dibilang magnet wanita, dan ibunya adalah seorang ibu rumah tangga. Ia juga tinggal dengan maidnya yang nonton aja lah. Rudeus tahu akan di dunia yang baru ini ada sebuah monster-monster yang berbahaya dan kekuatan magic. Rudeus pun tertarik dan mempelajari magic dari buku milik ibunya. Dan harus diingat, Rudeus ini adalah seorang pria berumur 34 tahun yang berada di tubuh seorang bocah. Jadi bisa dibilang Rudeus ini lebih pintar atau jauh di depan anak-anak sepantarannya, atau bisa dibilang bocah jenius. Anime ini memulai ceritanya dengan hal-hal yang hangat layaknya anime slice of life. Kita diperlihatkan seberapa asyiknya tinggal di dunia ini, dan diperlihatkan seberapa sayangnya orang tua dari Rudeus ini. Kemudian Rudeus dikirim oleh ayahnya untuk bekerja dengan seorang raja lah bisa dibilang. Ia bekerja sebagai seorang tutor untuk Eris, seorang anak bangsawan lah bisa dibilang. Dan Eris ini nggak punya Rubicon. Dan Eris ini emang bajingan gitu. Di arc itu Mushoku Tensei masih bisa dibilang anime yang hangat, asik, dan slice of life lah. Namun itu cuma prolognya. Di cerita selanjutnya kita dikasih lihat sebuah perubahan plot menjadi lebih menegangkan. Dan gila, baru di situ animenya dimulai. Karakter dari anime ini tuh sangat memorable. Pertama itu ada Rudeus Grey Rat sebagai main karakter. Di Latin kalau Rudeus ini tetap seorang pria berumur 30 tahun yang nit dan horny di tubuh seorang bocah. Rudeus itu kayak diliatin masih ketakutan dengan dunia luar dan memiliki sifat horny yang gak karuan. Mungkin karena dulu ketika ia masih hidup, ia belum pernah merasakan sentuhan wanita, makanya agak norak. Oke, ini sebenarnya harus dipikirin soal hukumnya. Kayak Rudeus aslinya kan berumur 34 tahun dan terjebak di badan seorang bocil, dan Rudeus menggunakan badan bocilnya untuk bahasanya berdekatan dengan bocil cewek, ya gitulah. Selain keburukan yang tadi, Rudeus itu kayak menjadi seorang bocah yang dewasa dan selalu terjebak pada masalah orang dewasa. Bahkan Rudeus pernah menang argumen dengan bapaknya sendiri. Oke, Rudeus juga terlihat kalau ia ingin meninggalkan sifat-sifat buruknya selama ia hidup, seperti ia berusaha untuk menjadi lebih dewasa dan juga berusaha untuk menghilangkan social anxiety-nya. Kemudian ada sebuah scene di mana Rudeus pertama kali melihat mayat yang kepalanya terpenggal. Karena Rudeus pada awalnya adalah seorang nit yang nggak pernah melihat hal seperti itu, Rudeus merasa kaget, dan kaget yang dialami Rudeus sangat realistis. Ia nggak teriak, ia hanya duduk termenung dan diam. Keren lah karakter ini. Kedua ada Paul Grey Rat. Mengapa gua ngebahas soal bapaknya Rudeus? Karena gini, Paul adalah seorang bapak yang punya beberapa hal yang baik dan patut dicontoh dan tidak patut dicontoh. Bisa dibilang kalau ayahnya si Rudeus ini ingin memperbaiki dirinya untuk menjadi sosok ayah yang lebih baik. Ketiga ada Roxy Migurdia. Sumpah, gimana ceritanya gue bisa suka dengan Roxy hanya dengan 2 episode saja. Roxy diceritakan sebagai guru sihirnya Rudeus, dan bahkan si Rudeus ini memuja-muja celana dalamnya Roxy. Roxy ini merupakan karakter yang wholesome dan polos. Oh my god. Iya, intinya best girl. Roxy best girl, no comment. Kemudian ada Eris. Eris adalah tipikal karakter anime yang bisa kalian lihat seorang anak bangsawan yang punya banyak uang dan sundere mampus. Dia bahkan pernah mukul Rudeus. Tapi dilihatin perkembangannya si Eris yang awalnya nggak suka dan masih sundere terhadap Rudeus menjadi lebih suka dan nggak bisa lepas dari Rudeus. Kemudian ada Sylviette, adalah karakter yang awalnya selalu dibully karena rambutnya berwarna hijau, kayak salah satu ras di anime ini yang dibenci oleh seluruh orang, yaitu ras Super. Dan kemudian ia ditolong oleh Rudeus dan menjadi dekat
dekat dengan Rudeus. Dan entah kenapa Rudeus ngira tuh kalau Sylvia itu awalnya adalah laki-laki, dan ternyata bukan. Dan dia itu ketahuan perempuan sama Rudeus tuh pas mau mandi bareng. Dah lah, capek gue sama Mushoku Tensei cuy. Gue mau ngomongin soal Studio Bind. Jadi Studio Bind adalah studio baru yang merupakan kalau nggak salah anak perusahaan dari White Fox menganimasikan Steins Gate. Dan Studio Bind ini dibentuk hanya untuk kepentingan Mushoku Tensei. Jadi bisa dibayangin ada yang ngebuat satu studio demi Mushoku Tensei. Bisa dibilang Mushoku Tensei ini sangatlah penting, dan lihat dari hasil pekerjaannya gila sih. Produksi dari Mushoku Tensei sangatlah cantik, indah, dan menawan. Anjir, bahasanya alay bet. Tapi bener cuy, gue ngerasa Studio Bind ini sangatlah suka dalam mengerjakan Mushoku Tensei ini. Kayak orang-orang yang mengerjakan Mushoku Tensei itu kayak ngeluarin hatinya lah. Mulai dari efek-efek air yang gila banget sampai scene fight scene yang flow like a water. Animasi dari Mushoku Tensei keren abis sih. Belum lagi sound design yang sangat cocok dan sangat pas. Intinya hasil produksi dari Studio Bind sangatlah bagus dan cakep. Dan kalau kata Gigak, Studio Bind itu berisi orang-orang yang memang spesialis dalam dunia isekai atau Avenger of Isekai. Itu bukan kata gue, itu kata Gigak. Apakah Mushoku Tensei merubah pikiran gue soal anime isekai? Jawabannya adalah iya. Kenapa seperti itu? Karena gini, pada awal gue mencoba nonton Mushoku Tensei, diri gue masih rada nolak-nolak. Tapi ketika gue nonton episode 1, gue gak bisa berhenti sampai episode ke-11. Yang gue suka dari anime ini adalah walaupun ceritanya ya sama kayak beberapa isekai, seorang ini terinkarnasi, namun yang membuat gue sangat suka dengan Mushoku Tensei adalah karakternya. Entah kenapa setiap karakter yang ada di anime ini terasa sangat real dan memorable. Sebagai contoh ayahnya Rudeus atau Paul. Gue ngerasa bisa belajar banyak dari Paul, apa yang seharusnya dicontoh dan juga gak patut dicontoh, terutama dalam hal mengasuh anak atau menjadi seorang ayah. Masih ngomongin karakter, menurut gue setiap karakter yang ada di anime ini have its own purpose. Gue ngerasa kayak setiap karakter tuh punya masing-masing tujuan di cerita anime ini. Kemudian animasi, no comment anjir. Gue pertama kali ngeliat melongo mata gue. Bener-bener cantik dan indah banget. Gue sangat merasa orang-orang di Studio Bind ini ngasih cintanya ketika sedang mengerjakan anime ini. Makanya anime ini dijuluki bapaknya isekai. Setelah gue nonton Mushoku Tensei, gue langsung berpikir, oh nggak semua anime isekai itu seburuk atau sehorny yang gue bayangkan. Karena ada kayak beberapa anime isekai yang bener-bener bagus dan worth buat ditonton. Dan you know what, gue bakal nyoba nonton anime isekai lagi. Apa nih, Rido of Healer kayaknya bagus, nonton kali ya.